Kembali lagi bersama saya, mahasiswa STT Universitas Bitung bernama Samuel Barani, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 1. Nah, saat ini saya akan share tentang alasan berteologi. Dan ada 3 hal yang akan saya sampaikan untuk kita memahami mengapa seorang melakukan aktivitas berteologi. Nah, yang pertama, berteologi itu merupakan kehendak Allah. Dalam Matius 22 ayat 37 tertulis, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Nah, dari ayat itu kita bisa mengetahui bagaimana cara kita mengasihi Tuhan dengan akal budi, yaitu dengan mengoptimalkan atau memanfaatkan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita dengan memikirkan kebenarannya, merenungkan kebenarannya, kemudian membuat pernyataan-pernyataan yang aplikatif untuk dapat kita lakukan tentang kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kitab Yosua 1 ayat 8 dikatakan bahwa kita harus merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dan dengan demikian perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Kemudian di dalam kitab Yeremia 9:24 dikatakan bahwa siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Tuhan. Sungguh semuanya itu kusukai, kata Tuhan. Jadi saudara-saudara, pernyataan Nabi Yeremia bahwa memahami dan mengenal Tuhan itu merupakan sesuatu yang disukai Tuhan. Bahkan ini merupakan kutipan Nabi Yeremia dari Tuhan sendiri. Memahami dan mengenal Tuhan merupakan sesuatu yang disukai Tuhan. Kemudian dalam Filipi 3 ayat 10-11, Rasul Paulus menyampaikan, "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Jadi Rasul Paulus memiliki sebuah kemauan atau tekad atau keinginan untuk mengenal Tuhan. Ini merupakan sebuah upaya untuk berteologi. Itu adalah alasan pertama, yaitu berteologi merupakan kehendak Allah. Nah, yang kedua, yaitu karena natur manusia, yaitu karena natur manusia sebagai makhluk pembelajar dan makhluk penata. Jadi dalam kitab Kejadian 2 ayat 19, kita bisa melihat manusia itu adalah makhluk pembelajar. Ketika Tuhan membentuk binatang hutan dan burung-burung, maka Tuhan membawa semua itu kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu terhadap tiap-tiap makhluk hidup. Demikianlah nama makhluk hidup itu. Nah, kalau kita baca dalam Injil Lukas 1 ayat 1-4, di situ dikatakan, "Theophilus yang mulia, banyak yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar." Theophilus yang mulia, berarti Theophilus ini merupakan seorang yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat. Nah, Theophilus ini harus diyakinkan oleh Lukas mengenai masalah keimanannya. Mungkin dia ragu, masih banyak pertanyaan tentang kekristenan, dan kita lihat cara Lukas meyakinkan Theophilus adalah dengan menyusun kembali berita Injil tentang Yesus, tentang karya Yesus untuk disampaikan kepada Theophilus, dengan harapan ketika berita Injil ini sudah disusun dengan baik, dengan teratur, maka itu dapat dimengerti oleh Theophilus. Nah, mengapa kondisi ini terjadi? Ya, karena Theophilus itu merupakan dari manusia pada umumnya yang lebih mempercayai sesuatu yang tertata, teratur, lebih suka sesuatu yang sistematis. Dan karena natur manusia adalah studi makhluk pembelajar, lalu makhluk penata, maka ada satu tuntutan untuk menata kebenaran-kebenaran yang ada dalam Alkitab dalam bentuk teologi yang lebih sistematis.
Yang ketiga, mengapa kita berteologi? Yaitu memperhatikan sifat Alkitab itu sendiri. Ada 3 sifat Alkitab yang menjadi dasar urgensi sehingga kita perlu berteologi. Yang pertama, karena sifat Alkitab itu tidak disusun secara topikal. Pada umumnya ya, apa buktinya? Buktinya begini, misalnya kita membahas tentang masalah iman, ketika membahas tentang masalah keselamatan, maka biasanya kita mengambil ayat-ayat referensi tentang iman, atau tentang keselamatan, atau tentang apa saja yang saudara bisa usulkan. Itu bukan hanya di satu kitab. Misalnya membahas tentang iman, saudara bisa mencari ayat referensinya di kitab Ibrani, kitab Roma, dan berbagai kitab lainnya. Artinya, topik tentang iman itu tersebar di seluruh Alkitab. Begitu juga dengan topik-topik yang lain. Dengan kata lain, Alkitab itu tidak disusun secara topikal, namun bukan berarti Alkitab itu disusun tidak secara teratur. Sebab Alkitab itu disusun dengan cara yang luar biasa dari Tuhan, dengan sebuah alur yang luar biasa, mulai dari penciptaan manusia, penjatuhan manusia, dan diakhiri oleh pemulihan dan juga langit dan bumi yang baru. Itu sebuah alur yang luar biasa. Tapi manusia dalam naturnya secara intelektual biasanya menghendaki untuk sebuah penataan yang sifatnya deduktif atau topikal. Nah, Alkitab tidak disusun secara topikal, dan karena itu teologi itu merupakan satu cara untuk menata topik-topik tertentu dalam Alkitab menjadi sebuah susunan yang sistematis. Kemudian sifat Alkitab yang kedua adalah karena Alkitab merupakan kebenaran. Yohanes 17:17 dikatakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Alkitab adalah kebenaran, tapi kebenaran itu disampaikan bukan hanya dalam pernyataan saja, tapi juga dalam kenyataan sejarah atau peristiwa. Misalnya kita belajar tentang loyalitas atau iman Abraham, kita bisa melihat dalam kitab Kejadian bagaimana ia pergi dari Haran ke sebuah negeri yang ia tidak ketahui, diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Nah, ini merupakan peristiwa-peristiwa yang membawa kita untuk mengerti kebenaran dalam Alkitab. Jadi saudara-saudara, sifat Alkitab yang kedua adalah kebenaran, tidak disampaikan hanya dalam bentuk pernyataan saja, tetapi juga dalam bentuk kenyataan sejarah. Dan karena itu, perlu ada eksegesa, hermeneutik, sehingga kita bisa memahami kenyataan atau peristiwa-peristiwa yang menyiratkan kebenaran. Nah, itulah teologi. Yang ketiga, ada kesenjangan antara dunia kita dan Alkitab. Kesenjangan apa itu? Kesenjangan waktu. Bayangkan, sekarang ini kita ada di tahun 2023, sedangkan Alkitab ditulis ribuan tahun yang lalu. Saudara bisa bayangkan kesenjangan waktu tersebut, sehingga ada kesenjangan budaya, ada juga kesenjangan geografis. Jadi saudara-saudara, semua kesenjangan tersebut itu akhirnya membuat ketika ada kalimat-kalimat tertentu dalam Alkitab, itu kita tidak bisa pahami dalam konteks kita. Kita perlu memperhatikan konteks Alkitab, konteks penulis, konteks penulisan, geografi, dan sebagainya. Dan ketika kita memperhatikan konteks-konteks tersebut, maka kita sementara berteologi. Kita sementara memeriksa Alkitab dan kemudian mencoba untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip yang sudah kita dapatkan sesudah memeriksa tersebut dan mengaplikasikan prinsip tersebut di dalam dunia kita. Di pelayanan kita zaman sekarang, di dalam spiritualitas kita di zaman sekarang. Nah, itu dia. Jadi saudara-saudara, itulah 3 alasan mengapa ada aktivitas berteologi. Jadi sekali lagi, karena aktivitas berteologi itu merupakan kehendak Tuhan. Nah, itu yang pertama tadi saya simpulkan. Yang kedua, karena natur manusia menuntut kita berteologi. Dan yang ketiga, karena sifat Alkitab. Yang pertama tidak disusun secara topikal. Kemudian kebenarannya banyak disampaikan melalui historis atau peristiwa dan adanya kesenjangan antara dunia Alkitab dengan dunia kita. Puji nama Tuhan, inilah yang bisa saya share kepada penonton sekalian. Kiranya materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Maafkan saya jika ada kesalahan kata-kata. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.